dengan saya Satria Marino, masih di channel Marino RC. Terima kasih untuk terus mensupport channel ini. Oke, sudah hampir 2 bulan kita tidak unboxing. Jadi mohon maaf ya teman-teman, baru aktif lagi karena ada urusan pekerjaan yang tidak bisa saya tinggalkan. Jadi saya harap video kali ini bisa menghibur teman-teman dan menjawab berbagai macam pertanyaan tentang produk baru yang mau saya unboxing sebentar lagi. Langsung kita ambil aja. Ini dia. Kalau dilihat dari ukuran kardusnya sudah pasti terlihat ya. Ini adalah RC ukuran 1:10. Langsung aja kita buka. Oke. Kalau dilihat dari logonya, betul sekali, MN seri. Langsung kita unboxing. Suaranya satisfying ya teman-teman ya. Wow. Sepertinya kardusnya langsung ke inner packing ya teman-teman ya. Tidak ada packaging bagian luar yang menunjukkan tampilan gambarnya. Stiker dulu kita liatin, Camel Trophy. Kalau dari stikernya ketahuan ya unitnya apa nih. Langsung kita buka aja seperti ini. MN 999 1:10, warna kuning. Memang sudah ada beberapa channel yang lain sudah membahas tentang produk ini. Yang bikin penasaran adalah bodinya, apakah benar dari Injora atau chassisnya juga dari Injora juga. Daripada kita penasaran, kita buka ya teman-teman ya. Cek. Oke. Wah, bukanya cukup menarik nih packagingannya. Jadi dibelah dua seperti ini. Kayak membelah durian ya. Oke, unitnya kita ambil dulu. Kemudian charging kabel, remote kosong, kita pinggirin dulu. Oke, tarik. Kalau kita perhatikan, kesan pertama begitu ngeliat unit ini sangat kontras sekali. Bodinya mirip sekali dengan Injora yang D90 ya, atau di Land Rover Defender yang short chassis. Kalau kita perhatikan, warna kuningnya cukup menarik, tidak kuning menyala seperti MN98. Terlihat perbedaan warna kuningnya, bisa dibandingkan. Di unsurnya juga terlihat agak doff, tidak mengkilat. Memang lebih konsepnya ke arah Camel Trophy. Kita bahas bagian eksterior dulu ya teman-teman ya. Over fendernya cukup menarik kalau dibandingkan dengan unit-unit saya yang body Injora. Itu kan dia lebih terlihat rough ya, atau lebih kelihatan tough karena ada relief di bagian fendernya, sedangkan ini lebih halus. Kemudian pintunya apakah bisa dibuka, kita coba. Ukuran bannya kita cek, diameternya kurang lebih di 120 mm ya. Jadi ini kalau saya perhatiin bannya, iya betul sekali teman-teman. Ini ban Proline Hyrax yang original. Lihat di sini ya. Dan ini adalah bannya MN 999.
kalau kita lihat ukuran sama persis dengan yang ada di sini, berarti cukup menarik nih. Tapi kalau kita lihat di sini agak oversize ya, terlihat terlalu besar. Nanti kita cek apakah dia cocok dipasangan ban yang ukuran lebih kecil dari ini, masih masuk atau enggak. Kemudian engine hood depannya bisa dibuka. Terlihat di sini langsung ke arah baterainya udah terpasang. Nanti secara jeroan chassisnya kita lanjutkan setelah ini. Kemudian bumper depan sepertinya dari plastik. Kemudian bumper belakang juga dari plastik. Ada spion persis ya, sama kayak bodinya Injora, cuman di over fender aja dia lebih halus. Kemudian kita ngeliat ground clearance-nya cukup lumayan tinggi nih teman-teman nih. Kalau kita ukur angka hampir 81 dari bodi ini ke bawah ya. Oke, kita lanjut ke sisi remote. Remote terlihat ada steer trim, kemudian steering rate, kemudian ada channelnya sampai 4 channel. Kalau kita perhatikan, tidak ada buku manual yang saya dapat di sini. Jadi saya belum tahu kekuatannya apa aja, cuman kita langsung bedah dalam aja kali ya. Kita langsung bedah dalam aja deh. Kita lihat apakah sesuai dengan harapan kita atau harapan teman-teman. Oke, seperti teman-teman ketahui, penguncinya dia ada di bagian bawah, bumper dekat bumper post atau menyatu dengan bumper post bautnya. Jadi cukup mengendorkan. Modelnya kayak bracketnya buat magnet. Kita langsung buka aja seperti ini. Oke, cukup mudah ya. Ada kabel penghubung antara LED yang menempel di bodi. Kita coba copot dulu biar lebih gampang. Bodi bagian bawah terlihat LED-nya cukup lengkap. Di depan ada 3 titik masing-masing, jadi ada 6 titik bagian depan, kemudian belakang juga ada 3 titik, jadi semua lampu sepertinya ada ya, lampu sen, brake light, sama lampu mundurnya juga. Terus di sini sudah terpantau sirkuit untuk LED-nya, udah ada lemnya, jadi mereka menggunakan lem untuk ngikat kabel-kabelnya supaya tidak lari-larian. Bracketnya seperti ini, jadi terlihat modelnya hanya di slot aja. Oke, bodi kalau saya perhatikan memang sama persis seperti Injora ya. Jadi harga unit ini di salah satu toko online yang saya kenal dengan baik, yang menjual produk-produknya juga berkualitas, namanya Joy Hobbies. Jadi so thank you Joy Hobbies sudah mensupport channel ini juga. Nanti saya kasih link pembeliannya ya di sini ya. Jadi tidak perlu import lagi dari Cina, di Indonesia sudah ada yang nyetok. Oke, kita lanjut ke chassis. Nah, terlihat di sini teman-teman, ESC-nya ada di sini. Sepertinya kita harus waterproofing lagi. Kemudian motornya cukup besar ya. Saya karena nggak baca ininya, nggak ada buku petunjuknya, tapi yang saya dapat dari beberapa channel itu dia menggunakan motor 550. Untuk jumlah T-nya saya masih belum paham juga. Untuk gearbox, casing, dan transfer case-nya masih terbuat dari plastik. Kemudian kalau kita perhatikan, dia punya link rod sudah metal, tapi rod end-nya masih plastik. Kopelnya juga depan belakang udah metal. Kemudian casing dari axle-nya ini dia dari plastik. Jadi dia modelnya casing gardan axle yang standar ya, bukan portal ya. Kemudian untuk dari shocknya juga terlihat di sini. Kalau kita perhatikan,
memang masih mengandalkan spring, tapi belum tahu apakah ada oilnya. Kemungkinan sih ada. Kemudian shock towernya dari plastik. Ini kalau ngeliat shock tower seperti ini teringat dengan MN86. Dia ada pengunci antara shock tower kiri dan kanan, jadi supaya tidak mudah untuk lepas atau goyang. Kemudian servonya terkunci dengan bumper mount. Kita lihat juga nanti apakah cocok masuk dengan bumper mount tipe 110 yang lain. Kemudian dia menggunakan baterai. Di sini tertulis 1500 mAh 2S 7,4 volt ya. Dengan 2 titik, yang satu pin isi 3 pin untuk charging sama T-plug dia. Ya, soketnya. Lihat. Oke. Di sini terlihat ada kotak untuk penyimpanan receiver. Nanti coba kita buka satu persatu apakah dia gearnya terbuat dari metal atau plastik. Oke, stay tune sampai dengan saya buka jeroannya. Oke, gearbox sudah kita buka. Kita lihat gear spurnya terbuat dari plastik, tapi pinionnya terbuat dari metal. Jumlah T-nya untuk yang pinionnya itu ada di 12 T. Untuk gear spurnya saya belum hitung, tapi dia menggunakan slipper clutch system, jadi hampir sama kayak MN86. Tapi yang menarik nih teman-teman ya, transfer case-nya. Kalau kita buka dalamnya, ini kalau ngeliat gear spurnya plastik, sepertinya dari plastik juga ya teman-teman ya. Kalau ngeliat, jadi menjawab pertanyaan teman-teman semua bahwa untuk gear spur, gear transfer case-nya ini semua terbuat dari plastik. Jadi dia ini pakai magnet ya, tidak membuktikan bahwa memang dia bukan dari metal. Jadi menjawab semua gear yang ada di gearboxnya, baik itu gearbox ataupun transfer case, terbuat dari plastik. Cuman saya menemukan fakta menarik bahwa semua gear ini memang dilindungi dengan bearingnya cukup baik. Kemudian kalau dilihat bentuknya dari transfer case-nya, ini saya punya sampel dari transfer case-nya RGT EX86100 Pro, atau bisa dibilang cloningnya SCX2 ya. Ini sangat mirip sekali. Coba diperhatikan teman-teman. Untuk transfer case-nya mirip. Lihat ya, nanti saya buatin fotonya deh, biar di samping saya bisa dibandingkan secara lebih detail. Kalau kita lihat lubang bautnya, ini kan ada 4 sama-sama di bawah. Saya cocokkan seperti ini. Sedikit ada perbedaan. Berarti kalau andai kata kita mau menggunakan transfer case atau gearbox dari merek lain seperti SCX2, ada kemungkinan kita harus mengganti bagian bawah ini ya, skidnya. Jadi terjawab, motor 550 tidak ada tulisan keterangan di motornya, polos bodinya. Pinion gear metal, gear spur plastik, gear transfer case plastik, kopelnya metal. Kita lanjut ke sisi chassis. Lihat di sini metal frame-nya ya. Kemudian bumper mount-nya plastik depan belakang. Kemudian servonya seri MG
996R. Oh iya, ini yang terpenting juga nih, kita coba lihat gardannya. Oke, sekarang kita lihat gear gardannya setelah kita buka. Dan dia terbuat dari metal ya teman-teman ya. Ini buktinya kita pakai magnet. Dia nempel. Di aman untuk gear gardan. Kita perhatikan bahwa MN999 ini memiliki gear gardan dari metal. Hanya saja semua casing gardannya terbuat dari plastik. Frame chassisnya dari metal. Sisanya plastik. Untuk shocknya, hole to hole-nya 90 mm. Di sini ada oilnya tapi sedikit sekali. Ya, jadi tinggal diisi aja. Kemudian dia bisa diatur tingkat kelembutan dan kekerasannya. Tinggal diputar yang warna merahnya ini. Seperti ini kelihatan. Dia bisa diatur tingkat kelembutannya. Oke. Saya rasa cukup sekian untuk bedah dalamannya MN999 ini. Semoga informasi ini bisa membantu teman-teman di sana. Nanti habis ini kita coba cek di lapangan dengan kondisi stoknya. Kemudian kita lihat bisa di-upgrade ke titik mana. So, sekali lagi terima kasih telah terus mensupport channel ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya ucapkan. Karena saya juga masih belajar sama seperti teman-teman. Sekali lagi, thank you.